Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2033. I'm your host, Popo Kusen, dan seperti biasa selama 1 jam, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 72 jam terakhir ya, karena, enggak ding, di 24 jam terakhir gue pikir nih hari Senin. Dan gue juga akan muterin lagu-lagu yang enak yang gue pilih sendiri buat kamu. And kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam karena lagunya cuman gue tulis di description aja ya. Jadi lagunya nggak gue puter. Kalau kamu pengen denger lagunya, ya dengerin acaranya di radio. Anyway, it's a great day today. Especially buat fansnya MCU yang menanti-nantikan filmnya Ant-Man yang ketiga ya, Ant-Man and the Wasp Quantumania. Karena first reaction-nya udah masuk nih. Dan so far sih first reaction-nya dari yang gue baca menjanjikan sih, promising. Tapi nanti kita akan bahas itu lebih lanjut, first reaction-nya pada bilang apa. But now kita mulai dulu dengan lagu pertama dari Khalid, ada Last Call di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan ini ada sedikit update dari Turki ya. Kalau Presiden Turki, Erdogan tadi malam mengumumkan kalau di Turki ini selama 3 bulan akan masuk ke kondisi gawat darurat atau state of emergency untuk wilayah-wilayah yang terkena gempanya yang mematikan itu. Jadi ada 10 provinsi yang masuk ke state of emergency selama 3 bulan, dan Turki sendiri juga telah mengerahkan tenaga 25.000 orang untuk mencari dan menyelamatkan korban-korban dari gempa bumi ini. Nah, dari tadi malam sih gue terakhir kali lihat jumlah korbannya udah sampai di atas 5.100, di atas 5.100, dan seperti yang gue bilang kemarin prediksinya sih sampai 10.000 katanya korban jiwanya prediksinya, tapi semoga nggak nyampai kayak gitu ya. Memang gempanya serem banget sih, 7,8 skala Richter dan menghancurkan lebih dari 6.000 bangunan, dan pada saat kejadian ada banyak orang yang masih di dalam gedung itu. Turki juga meminta bantuan dan berterima kasih buat negara-negara lain yang pada langsung nawarin bantuan, and ya semoga cepat ketemu aja dan korban-korban yang masih bisa terselamatkan beneran bisa diselamatkan ya. And now kita balik lagu, ada film favorit dari Sheila on 7, enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya benar, Google mengumumkan kalau mereka akan segera meluncurkan Bard. Bard itu artinya adalah penyair ya, penyair atau penyanyi pengamen zaman dulu gitulah. Bard ini pujangga kali ya. Nah, si Bard ini adalah pesaing dari ChatGPT, alias kamu bisa chatting sama Bard ini yang dibekali dengan artificial intelligence ya, kayak ChatGPT lah. Kalau lo belum pernah nyoba ChatGPT, coba aja Google ChatGPT and then dicoba. Nah, CEO-nya Google, Sundar Pichai, kemarin mengumumkan kalau dalam beberapa minggu ke depan Bard ini akan mulai bisa dipakai untuk publik. Nah, sebelumnya Bard ini sebenarnya udah dipakai oleh karyawan-karyawan Google ya. Jadi mereka udah mengembangkan ini dari beberapa tahun yang lalu. Cuman entah kenapa kalah cepat sama ChatGPT untuk dilempar ke publiknya ya. Mungkin mereka nggak menyangka kalau tiba-tiba si ChatGPT ini akan keluar. Nah, akhirnya app Google mengumumkan mereka akan mengeluarkan ini dalam beberapa minggu ke depan. Dan Microsoft juga mengumumkan kalau mereka akan membawa ChatGPT-nya OpenAI ini untuk masuk ke search engine mereka, yaitu Microsoft Bing. Yang setahu gue sih nggak ada yang pakai. Orang cenderung pakainya Google. Jadi habis ini akan ada perang antara Google and Microsoft lagi yang berkaitan dengan artificial intelligence ini. Ya, kita tunggu aja nanti apakah ChatGPT bisa membuat Bing menyaingi Google. Kita lihat aja ya. But now we have Baby Cakes dari Muramasa di Popo on the Radio. Followers, sudah sejak beberapa tahun yang lalu lah gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang nggak bikin diabetes, dan hasilnya oke. Setiap kali gue cek gula puasa gue itu selalu di bawah 100, artinya gue masih aman lah dari diabetes. Nah, kenapa gitu po? Ya soalnya gue ada turunan gula ya, ada turunan diabetes, and ya gue suka minum manis, jadi ya udahlah gue ganti aja. Nah, kalau lu sama kayak gue, ganti juga gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. Sekarang, sekali lagi, Sheila on 7 with Done.
Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan akhirnya first reaction dari Ant-Man and the Wasp Quantumania itu udah rilis. Filmnya sendiri akan tayang minggu depan ya di seluruh dunia. Dan ini first reaction itu dari beberapa orang-orang terpilih yang bisa datang untuk nonton premiere itu loh, yang red carpet, terus nonton bareng sama aktor-aktrisnya gitulah. Intinya sebagian besar pada bilang bagus, no spoiler ya, tapi pada bilang penampilannya si Kang itu bagus banget, si Jonathan Majors. Gue memang curiga dia bakalan bagus banget sih. Pada yang banyak yang bilang kalau Kang ini layak menggantikan Thanos, bahkan nggak kalah sama Killmonger pesonanya. Dan ya sebagian besar pada ngomongin si Kang inilah. And ini kan film pertama untuk Phase 5 ya, jadi officially Phase 5 dimulai dengan Ant-Man and the Wasp ini. And kalau ngelihat dari reaksinya ini kayaknya sih menjanjikan ya. Tapi gue mau ngasih lu saran bahwa first reaction ini kan bukan review ya. Jadi mereka keluar dari bioskop terus wah ini keren banget. Jadi sometimes mungkin bisa hiperbola, bisa sedikit lebay. Tapi nggak apa-apa. Yang penting first reactionnya bagus. Karena kalau first reaction aja udah jelek, biasanya reviewnya lebih jelek lagi. Reviewnya akan muncul minggu depan sebelum filmnya rilis. Gue tapi bakal nonton sih, karena gue dari nonton trailer pertamanya udah berasa wah ini kayaknya lebih oke nih dibandingkan Phase 4. Jadi nanti akan ada reviewnya dari off the record ya, gue akan review ini. But kita balik ke lagu dulu sekarang with Adam Lambert, Holding Out for a Hero. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan dari dulu sampai sekarang salah satu obsesi ya, salah satu keinginan dari para astrologi, astronom, astronot, NASA segala macam itu adalah ingin mengecek apakah emang benar di luar angkasa itu ada alien atau ada makhluk hidup intelligence lain yang mirip kayak manusia. Ya, intinya ada alien apa enggak lah. Dan minggu lalu, di sebuah paper yang dirilis di jurnal Nature Astronomy, ternyata ada sebuah tim researcher di University of Toronto yang bilang kalau mereka sekarang akan menggunakan machine learning alias salah satu bentuk artificial intelligence untuk membantu mereka dalam mengumpulkan data-data dari luar angkasa dan mendetermin atau menentukan apakah ini sesuatu di luar angkasa ini tuh ada alien apa enggak. Jadi misalnya ada radio wave atau ada gerakan-gerakan tertentu yang mungkin kok nggak wajar gitu kalau ini kayak kok asteroid atau apa dan atau komet atau apa gitu kan. Dan makanya mereka akan menggunakan machine learning supaya machine learningnya ini lebih cepat mensortir data-data yang ada, dan kalau ketemu anomali atau apa baru bisa langsung dilihat sama manusia. Jadi dalam I don't know, 10 tahun ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan, mungkin kita beneran akan tahu apakah di luar angkasa sana itu ada alien apa enggak. Ya gue sih, gue lumayan percaya sih, bukan percaya, lumayan, apa ya, bukan percaya sih, lebih ke gue, iya, kalau ada alien di luar gue percaya, gue bakal percaya kalau ada, apa ya, gue I guess gue lumayan pengen sih ada alien di luar, kayak masa gak ada sih gitu di alam semesta segede ini. Ya udah, kita balik ke lagu aja sekarang. Ada Seberapa Pantas dari Sheila on 7. Enjoy. Salah satu penyakit yang kalau sekali kita kena itu hidupnya jadi gak enak banget adalah diabetes ya. Makanya jangan sampai kamu kena diabetes lah. Nah, cara yang paling gampang buat nggak kena diabetes adalah mengurangi gula kamu, atau bisa juga gulamu kamu ganti dengan gula tes, gula 0 kalori yang enggak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now ada About Damn Time dari Lizzo, pemenang Record of the Year Grammy kemarin. Enjoy. Buat kamu anak tahun 90-an ya, bukan kelahiran 90-an, tapi yang anak-anak di tahun 90-an tentu pernah dengar film, ya well maybe anak 2000-an juga pernah dengar sih, yaitu film I Know What You Did Last Summer. Film horor mirip-mirip kayak Scream gitu, ya film slasher lah waktu itu, yang main si Jennifer Love Hewitt and then si Freddie Prinze Jr. Dan I Know What You Did Last Summer ini akan dibikin sequelnya
sequel yang baru dengan pemain-pemain originalnya seperti Jennifer Love Hewitt dan Freddie Prinze Jr. itu akan balik lagi untuk membintangi filmnya ini. Nah ini kayaknya mereka terinspirasi dengan semacam sequelnya Scream ya. Scream yang film yang mirip sama ini. Dan film ini akan disutradarai oleh Jennifer Caitlin Robinson yang juga menulis skripnya Thor Love and Thunder bareng sama Taika Waititi yang terus terang malah bikin gue khawatir. Karena abis gue nonton Thor Love and Thunder tuh gue lumayan kecewa sih. Karena tadinya gue pikir bakal at least sebagus Ragnarok lah atau mendekati Ragnarok. Tapi abis gue nonton Love and Thunder kok begini ya. So, I don't know. Kita lihat aja nanti ya kalau dia jadi sutradara nggak cuma penulis skrip bakalan lebih bagus apa enggak. Ya udah, kita tunggu aja nanti. I Know What You Did Last Summer, tunggu trailernya aja. Gue sih demen sama Jennifer Love Hewitt ya dulu tahun 97, which 26 tahun yang lalu. Berarti sekarang dia udah umur berapa ya? Ya, anyway, kita tunggu aja nanti. Sekarang ada Complete Mess dari 5 Seconds of Summer. Enjoy. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan kalau ada episode yang baru. And share juga ke teman-teman kamu yang mungkin belum nonton. Like juga video ini kalau kamu suka supaya membantu kita diberkati sama dewa algoritma YouTube. And I guess that's it ya. Tidur cepat kalau nanti malam kamu mau nonton MU Leeds jam 3 pagi. Tapi kalau kamu nggak nonton, ya nggak ada salahnya tidur cepat juga kan. Nabung tidur, siapa tahu weekend nanti mau begadang. Yaudah, lagu terakhir ada One Republic, I Ain't Worried. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wis ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.